Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari modus, median, mean, varians, dan standar deviasi dari contoh data tunggal usia pegawai di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bogor. Adapun yang pertama itu cara untuk mencari modus. Modus itu sendiri adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi, modus dari data di atas adalah 32, yang mana 32 ini sendiri memiliki 4 frekuensi terbanyak selain dari nilai-nilai yang lain. Untuk kedua, menentukan median atau nilai tengah, yaitu dengan cara mengurutkan nilai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi, median dari data di atas adalah 32, karena 32 adalah nilai tengah dari seluruh nilai data ini. Selanjutnya, untuk mencari min atau rata-rata, kita menggunakan rumus yaitu sigma xi dibagi n. Xi itu sendiri adalah jumlah seluruh nilai, sedangkan N ini adalah jumlah datanya. Jadi, jumlah seluruh nilai dari data di atas adalah 416 dan jumlah data di atas adalah sebanyak 13. Jadi, 416 dibagi 13 hasilnya adalah 32. Jadi, min dari data di atas adalah 32. Selanjutnya, untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan sigma fi dikali xi dikurang x bar kuadrat dibagi n. Sebelum kita menentukan nilai berapa, kita perlu mencari dulu berapa nilai xi dikurang x bar, nilai xi dikurang x bar kuadrat, dan fi dikali xi dikurang x bar kuadrat. Adapun untuk menentukan nilai xi itu adalah nilai interval dibagi dengan 2. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 11, begitupun untuk menentukan data selanjutnya. Untuk menentukan berapa nilai xi dikurang x bar, yaitu nilai xi dikurang dengan nilai min yang kita telah tentukan tadi. Jadi 11 dikurang 32 adalah min 21. Begitupun untuk data yang selanjutnya. Untuk menentukan nilai dari xi dikurang x bar kuadrat, yaitu nilai dari min 21 dikalikan min 21. Artinya dikuadratkan dari nilai xi dikurang x bar ini. Jadi min 21 dikali min 21 adalah 441. Begitupun untuk data selanjutnya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai fi dikali xi dikurang x bar kuadrat, yaitu xi dikurang x bar kuadrat dikalikan dengan berapa frekuensinya. Jadi 441 dikalikan dengan 1 hasilnya tetap 441. Begitupun untuk data-data yang selanjutnya. Selanjutnya, data dari xi dikurang x bar kuadrat ini dijumlahkan dengan jumlahnya sebanyak 2342,25. Sedangkan fi dikali xi dikurang x bar kuadrat jumlahnya adalah 3530,5. Jadi untuk menentukan standar deviasi, kita menggunakan rumus sigma fi dikali xi dikurang x bar kuadrat dibagi n. Jadi nilai ini kita dapatkan dari sini, yaitu sebesar 3530,5 dibagi dengan n, yaitu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya ada 13. Jadi 3530,5 dibagi 13 hasilnya adalah dibagi 13 berarti 271,57. Jadi kuadrat atau akar kuadrat dari 271,57 adalah 16,48. Jadi standar deviasi dari simbangan baku data di atas adalah 16,48. Untuk rentang datanya sendiri itu menggunakan rumus R sama dengan XT dikurang XR. XT itu sendiri adalah data terbesar, XR itu sendiri adalah data terkecil, dan R itu sendiri adalah rentang. Jadi R sama dengan XT dikurang XR adalah data terbesarnya, yaitu 47, dikurangkan dengan XR data terkecil yaitu 22. Jadi 47 dikurang 22 adalah 25. Jadi rentang data dari data ini adalah 25.
Baiklah, untuk menentukan varians kita menggunakan rumus TO kuadrat sigma SI dikurang X bar kuadrat dibagi N sama dengan jumlah nilai XI dikurang X bar kuadrat yang berjumlah 2342,25 dibagi dengan nilai N yaitu 13. Jadi hasilnya adalah 180,17. Jadi nilai varians dari data usia di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bogor adalah 180,17. Selanjutnya berikut adalah data nilai ujian mahasiswa mata kuliah statistik di kelas IP 6Q dengan nilai dan frekuensinya yang sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari min atau rata-rata, modus, median, dan standar deviasi atau simpanan bakunya. Yang pertama itu kita mencari min dengan rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Sebelum kita mencari berapa hasil dari rumus ini, kita perlu menentukan berapa nilai tengah dan FI XI dari data tersebut. Jadi untuk menentukan nilai tengah atau XI-nya, kita perlu menambahkan nilai intervalnya itu 31 ditambah 40 dibagi dengan 2 yang hasilnya 35,5. Begitupun untuk data selanjutnya. Dan untuk menentukan nilai FI XI-nya, nilai tengah atau XI dikalikan dengan frekuensi atau FI-nya. Jadi 35,5 dikalikan dengan 3 sama dengan hasilnya 106,5. Begitupun untuk selanjutnya, dan dijumlahkan untuk nilai FI XI-nya itu sebanyak 2310. Jadi untuk menentukan min atau rata-ratanya kita perlu membagi nilai sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, yaitu nilai 2310 dibagi dengan nilai frekuensinya yaitu adalah 40 dengan hasilnya adalah 57,75. Jadi min dari data ini adalah 57,75. Selanjutnya, untuk menentukan median, kita menggunakan rumus yaitu median sama dengan TB. TB ini sendiri adalah tepi bawah dalam kurung setengah N. N ini adalah nilai jumlah frekuensi dikurang sigma FSME yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi FME yaitu frekuensi mediannya dikali P yaitu panjang kelasnya. Jadi sebelum kita menentukan hasil dari rumus ini, kita perlu menentukan dulu letak median, TB, sigma FSME-nya, FME, dan P-nya. Letak median itu sama dengan setengah N. Jadi setengah dengan nilai jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi dari data ini adalah 40. Jadi setengah dari 40 adalah 20. Dan untuk TB sendiri itu cara menentukannya itu dengan BB dikurang 0,5. BB ini sendiri adalah batas bawah. Dan sebelum tadi kita melanjutkan ke sini, kita perlu menghitung mana kolom kelas yang terletak sebagai letak medianya. Jadi dengan cara menambahkan frekuensinya. Jadi 3 tambah 7 sama dengan 10. 10 dengan 20 belum termasuk ke dalamnya, jadi ditambahkan lagi ke bawahnya ditambah 15 menjadi 25. Jadi kelas mediannya ini terletak pada kolom ketiga, yaitu frekuensi yang ke-15 dan kelas yang 51 sampai 60. Jadi untuk menentukan TB itu batas bawah dikurang 0,5. Adapun batas bawah itu sendiri adalah nilai yang paling kiri ini. Jadi 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Selanjutnya untuk menentukan sigma FSME adalah frekuensi yang pertama ditambahkan dengan frekuensi setelahnya. Jadi 3 ditambah 7 sama dengan 10. Untuk menentukan frekuensi mediannya yaitu adalah frekuensi yang berada pada kolom letak mediannya tadi. Jadi frekuensi kelasnya, frekuensi mediannya adalah 15. Sedangkan P ini sendiri adalah panjang kelasnya. Jadi dihitung dari 51 sampai 60. Jadinya 10 panjang kelasnya. Selanjutnya
untuk menentukan rumus mediannya, yaitu dengan median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurang sigma FSME dibagi FME dikali dengan P, sama dengan yaitu 50,5 ditambah dengan 20 dikurang 10 dibagi 15 dikali 10, 20 dikali 10 yaitu 10, 10 dikali 10 yaitu 100, yang menghasilkan 100 dibagi 15 yaitu 6,66. Jadi 50 ditambah 50,5 ditambah 6,66 sama dengan 57,16. Jadi median dari data ini adalah 57,16. Oke, selanjutnya untuk menentukan modusnya kita perlu memakai rumus yaitu MO sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. D1 di sini itu yang berarti frekuensi kelas modus di sebelumnya, sedangkan D2 itu frekuensi kelas modus di setelahnya. Jadi sebelum kita menentukan hasil dari rumus ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu TB, D1, D2, dan P-nya. TB-nya itu yaitu dengan BB atau batas bawah dikurang 0,5 seperti tadi, berarti yaitu 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Untuk D1-nya yaitu frekuensi kelas modus di sebelumnya. Jadi 15 dikurang dengan sebelumnya itu dikurang dengan 7. Jadi hasilnya adalah 8. Sedangkan D2 itu adalah frekuensi dengan kelas modus di setelahnya. Jadi 15 dikurang dengan 8 hasilnya adalah 7. Sedangkan panjang itu adalah panjang kelasnya. Jadi 51 sampai 60 yaitu adalah 10. Lanjut ke rumusnya, yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 sama dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang, hasilnya yaitu 50,5 ditambah dengan 8 dibagi 8 tambah 7 dikali 10. Adapun 8 tambah 7 adalah 15, 8 kali 10 yaitu 80, 80 dibagi 15 yaitu 5,33. Jadi 50,5 ditambah 5,33 hasilnya adalah 55,83. Jadi modus dari data ini adalah 55,83. Dan yang terakhir, untuk menentukan standar deviasi atau simpangan baku, kita perlu menggunakan rumus dengan kuadrat MV sigma FI XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Sebelumnya ini datanya, itu nilai dan FI atau frekuensinya. Sebelum kita menghitung rumus ini, kita perlu menentukan XI, nilai XI dikurang X bar, nilai XI dikurang X bar kuadrat, dan FI kali XI dikurang X bar kuadrat. Untuk menentukan XI berarti kita menentukan berarti menambahkan angka 31 sampai 40 yaitu sama dengan 71 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 35,5. Begitupun untuk nilai yang selanjutnya. Untuk nilai XI dikurang X bar yaitu nilai XI 35,5 dikurangkan dengan data min kita tadi. Adapun data min kita tadi adalah data min kita XI kita tadi kan 35,5 dikurang dengan X bar. Adapun X bar ini adalah data min tadi. Data min tadi adalah 57,75. Jadi 35 dikurang 35,5 dikurang 57,75 hasilnya adalah min 22,25. Begitupun untuk selanjutnya. Sedangkan untuk menentukan nilai XI dikurang X bar kuadrat yaitu adalah nilai XI dikurang X bar itu dikalikan dikuadratkan. Jadi min 22,25 dikali min 22,25 hasilnya 495,06. Dan untuk menentukan FI dikali XI dikurang X bar kuadrat yaitu adalah nilai XI dikurang X
bar kuadrat dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 495,06 dikali 3 hasilnya adalah 1485,18 dan hasilnya setelah dijumlahkan yaitu 5297,4, yaitu nilai dari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya untuk menghitung standar deviasi, yaitu nilai FI XI dikurang X bar kuadrat yaitu adalah 5297,4 dibagi dengan N kurang 1. N di sini adalah nilai frekuensinya, yaitu nilai frekuensi dari seluruhannya ini adalah 40 dikurang 1, jadi 5297,4 dibagi 39, hasilnya adalah kuadrat 135,83. Akar kuadrat dari 135,83 adalah 11,65. Jadi standar deviasi dari data ini adalah 11,65. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.